Alhamdulillah wa syukurulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam yang ke-23 ya. Tak terasa sudah 23 malam kita melalui malam-malam Ramadan. Kita tetap bersyukur karena Allah masih memberi kita nikmat. Allah masih memberi kita kesempatan. Ada orang yang sibuk dengan buka bareng sehingga tidak sempat tarawih. Ada orang yang disibukkan dengan Lailatul Bakar kue maksudnya. Ada yang sibuk dengan PM, pergi ke mall. Ibu udah beli baju baru, Bu? Belum, sama sih kan. Bapaknya udah beli? Wah, ada yang udah, ada yang belum. Itu semua tidak apa-apa dalam rangka memeriahkan atau merayakan Idul Fitri. Yang penting selalu kita bersyukur. Baju baru alhamdulillah, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Salawat yuk kita dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah lafaz salam yang senantiasa kita baca kapan? Ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, lalu sholawat, lalu salam, kita mendapatkan pertolongan atau syafaat Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik itu ngapa jauh? Dekatlah sama Ustaz. Sini sedikit, maju. Kalau jauh-jauh nanti bahaya. Ini malam kita akan bercerita tentang adab bertetangga. Adab itu lebih mahal daripada segala sesuatu. Adab lebih mahal daripada air mineral. Adab lebih mahal daripada mikrofon. Adab lebih mahal daripada mobil. Adab sesungguhnya kalau banyak orang berbuat, makin nilainya tinggi, beda sama barang. Oleh karenanya dikatakan di dalam mahfuzat peribahasa Arab, kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, mobil kita beli tahun ini, kita jual tahun besok, turun. Honda atau motor kita beli tahun ini NMAX harga 35, tahun 2024 kita jual tinggal 30. Tuh, segalanya yang ada di bumi ini itu kalau makin banyak diatur makin murah harganya. Kita misalnya beli satu buah mineral berapa harganya? 3.000 ya. Tapi kalau kita udah beli satu dus, ini bisa jadi murah, bisa jadi seharga 2.800. Apalagi kita beli 10 dus, ini jadi murah, menjadi 2.500. Peci kita beli satu misalnya 50, kita beli 10 dapat diskon, mungkin jadi 45. Betul? Segala sesuatu harganya murah kalau banyak. Tapi ada yang bisa mahal kalau dia banyak,
yaitu adalah adab. Semakin baik anak kita, sering dia puasa, datang dia tarawih, tidak melawan pada ibunya, semakin bagus nilainya, qimahnya makin bagus. Makanya dikatakan juga qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Harga seseorang itu sesuai dia banyak berbuat baik. Bukan banyak pangkatnya, bukan banyak mobil atau banyak pun sawitnya, tapi qimahnya itu harganya sesuai banyak pun manfaatnya. Oleh karena itu kita akan cerita tentang adab bertetangga pada malam hari ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Nah, ini yang terakhir yang mau kita bahas. Sebetulnya panjang lagi, Bu. Setelah jaril junubi ini nanti ada terakhir auma malakat aimanukum. Tapi membahas satu ayat ini aja mungkin tidak sampai 15 menit. Mau 30 menit nanti. Kita hanya membahas yang jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga maknanya adalah yang di sebelah. Baik di sebelah kanan, baik di sebelah kiri, baik di depan kita, baik di belakang kita. Oleh karena itu bapak-bapak tadi kalau sudah buka dengan makan jengkol ataupun makan petai, itu dimakruhkan untuk sholat jamaah. Kenapa? Waladhdallin, amin. Apa kata tetangga? Ini bau jengkol dari mana ya? Sebelah kanan saya gigit. Ya, atau ibu-ibu yang terlalu banyak makan gulai, sendawa pula dia waktu sholat. Ikut dari mana, Bu? Dari sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya? Ini terjadi. Saya sendiri begitu kan. Aduh, siapa ini? Mengganggu kenyamanan sholat. Makanya kalau mau sholat dilarang, bukan dilarang sebetulnya, dimakruhkan, dihindari memakan makanan yang berbau ekstrim. Cukuplah yang ekstrim itu yang lain-lain saja. Terjun payung ekstrim atau apa lagi? Sambal lado ekstrim. Kalau makanan yang ekstrim itu nanti aja lah. Habis sholat tarawih lantak-lantak situ. Paling yang kebawaan suami. Ya. Kalau mau sholat ya minimal makan sedikit aja. Atau setelah itu pakai Listerine atau pakai siwak atau pakai wewangian supaya mulut kita tidak bau. Ini juga maksudnya di dalam tetangga begitu juga. Saya seringkali menasihati orang begini, Pak, Bu, kalau anak bapak yang SD itu berkelahi, orang itu kelahinya pagi. Misalnya dia main apa sekarang nih, lato-lato, diambil sama kawannya, ya kan? Berkelahi lah dia. Oh, pakai apa? Pakai kain sarung yang bunyi-bunyi itu. Sekarang tidak ada lagi itu. Kena mukanya. Nah, nanti dia melapor ke kita, Bu, aku kena pukul sama si Muhammad. Tengoklah Bu, merah bengkak, ya merah karena kawannya kan. Entah ya ini asli dari kawan, bisa jadi dia merah memang dia disengat oleh semut ataupun lebah. Informasi ini udah kita terima, akhirnya marahlah kita sama anak tetangga itu. Terjadilah perang dunia.
Anak-anak yang kelahi pagi, sorenya damai. Betul? Namanya anak-anak. Perasaannya nggak seperti kita. Ibunya yang kelahi sama mamanya tadi, si ibunya Muhammad kelahi sama mamanya Joni tadi, sore kelahi, 3 tahun lagi payah damainya. Ya kan? 3 tahun lagi pun payah damainya, apalagi udah keluar kebun binatang di situ. Ada huruf A, ada huruf B. Orang pendiam, Bu, ini rahasia ilmu psikologi. Makanya ibu jangan heran Pak, kawan bapak yang pendiam, istri bapak yang pendiam, suami bapak yang pendiam, tetangga bapak yang pendiam, tiba-tiba sekali marah, marahnya ngeri kali. Ini ilmunya ya, saya kasih tahu. Orang pendiam itu bukan berarti dia tidak punya kuping. Itu bukan berarti dia tidak punya mata. Dia diam, dia tetap mendengarkan kalimat-kalimat kebun binatang itu. Betul? Dia diam, tapi dia tetap melihat di WA-nya, di mana lagi? Di Instagramnya, di Facebooknya, candaan-candaan yang kasar-kasar itu. Apa kasar-kasar? Banyak lah. Sekali dia diam, 2 kali dia diam, 3 kali dia diam, sekali marah. Tidak mengerti kita. Oh, kok kayak gini ya rupanya. Kok kayak gini Bapak Ibu ya? Saya lihat dia diam. Ah, ini yang diolah, yang terjadi, yang dididik akibat dia masih mendengar dan akibat dia masih punya mata. Saya aja, Bu, kalau adik saya misalnya kalimatnya kasar, tersinggung sampai lubuk hati yang terdalam ya, itu saya berpikir langsung, mungkin dia banyak mendengar kayak gini, ya, mungkin dia banyak mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Makanya kita jangan ambil pusing. Sering kita untuk keluar, sering kita untuk menghindar. Kalau ada lagi reda, waktunya sudah cocok, baru kita bilang, kenapa tadi kok sebegitunya tadi kalimatnya kepada saya, kan begitu ya. Ini hal yang wajar daripada manusia. Dan ini saya bilang, tidak melihat manusia siapapun. Manusia miskin bisa berkata kasar, manusia kaya bisa berkata kasar, manusia jamaah bisa berkata kasar, manusianya ustadz pun bisa berkata kasar. Semua kita masih ada panca indera, telinga dan mata. Ini yang mengakibatkan banyak masyarakat dalam berkehidupan bertetangga itu nggak mau lagi bertegur sapa sampai setahun lebih. Jangan sampai 3 hari, setahun lebih. Saya sering cerita kalau ceramah ini yang fakta-fakta aja. Nah, jarang yang teori. Bukan saya nggak pandai baca ayat atau hadis ya Pak, supaya lengket langsung ceramah itu sama jemaah. 2013 saya diundang ceramah di Garuda Sakti kilometer 3. Garuda Sakti kilometer 3, memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum ceramah dipesan sama orang tua yang ada di perumahan itu, Ustaz, nanti kalau ceramah tolong tuh, itu dia sering ke masjid, itu dia sering ke masjid, sama-sama pergi ke masjid, tidak pernah bersalam, sudah setahun. Sudah berapa? Setahun. Padahal Ustaz dulu ceritanya sama-sama remaja masjid di Pandau. Entah apa masalahnya, sekarang satu perumahan tak pernah bersapa lagi. Tak pernah lagi bersapa. Tolong singgung Ustaz. Nah, ini payahnya jadi Ustaz. Bukan hanya ceramah atau apa aja, menyampaikan dalilnya. Orang yang sudah setahun tidak bersapa, awak disuruhnya. Ya, ceramahlah saya 1 jam. Alhamdulillah setelah itu dipanggil sama orang tua itu, 2 orang itu.
Akhirnya didamaikanlah di depan kami. Barulah terasa, ibarat kalau panas setahun, ini panas kan? Ini panas hari kan? Kemarin panas juga tapi ada hujan kan? Ibaratnya panas hati itu setahun hati itulah panas. Kadang kita ini panas tuh bukan kita sendiri, kita ajak istri kita. Jangan lagi sama dia. Kita ajak anak kita, jangan lagi sama itu, banyak gaya gitu. Nah, akhirnya perang dua keluarga. Pada malam itu tanazzalul malaikah, turun malaikat. Maksud saya sudah hilang setan-setan di antara dua mereka ini. Sejuk lagi, damai kembali, enak lagi. Akhirnya sampai sekarang insya Allah sudah tidak lagi berkelahi. Inilah yang kita inginkan di tetangga-tetangga ini. Saya yakin di mana-mana pun masalahnya itu aja. Pertama ucapan, kedua perbuatan. Ucapan tetangga yang menyakiti hati membuat kita sakit hati. Perbuatan tetangga misalnya dia mau bangun rumah, kemudian pasir sama kerikilnya udah 3 hari nggak direnovasi rumahnya, membuat kita marah. Asap tetangga yang bakar sampah, baunya masuk ke rumah. Tetangga yang buat durian tapi tak bagi sama kita berkali-kali, akhirnya terasa di hati kita, ini tetangga ini pelit kali lah sama aku. Ya Bu ya, itu semua problematika di dalam perumahan. Makanya perumahan itu bukan hanya komplek rumahnya, tapi komplek pikiran. Pikirannya itu komplek. Komplek itu artinya banyak berpikir tetangga itu. Berbuat kita salah, diam pun kita salah. Bagaimana solusinya? Takhalli, hilangkanlah yang jelek, ambillah yang baik. Payah ini, memang payah lah. Kalau tak payah tak mungkin lah masuk surga. Oleh karena itu, sebelum lebaran saya ingatkan, ini mumpung masih malam 23, siapapun di antara kita di perumahan BMP, ya, siapapun di antara kita di perumahan BMP ini yang masih belum tegur sapa antara satu tetangga dan tetangga lain, tolonglah sebelum malam takbiran dimaafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, bagaimana caranya? Tetap lagi bersalaman. Di antara dua orang Islam yang bersalaman, kemudian Allah akan menghapus 2 dosa di antara mereka. Ya, biarlah kalian gondok lah. Yang penting kalian masih mau salam, dah lah tuh. Nah, inilah pesan saya. Sakit hati lah situ. Yang penting mau bersalam, udahlah tuh. Ngapa begitu? Salam pertama, salam kedua, salam ketiga nggak mungkin pula nak nengok-nengok. Ya kan? Salam kelima dan saling menengok tuh, saling bertanya, pura-pura lah tuh. Dari mana? Dari Pak? Dah sahur tadi, dah buka. Itu dah mulai dah terbuka tanazzalul malaikat tuh. Dah turun malaikat tuh dah. Ya. Inilah yang saya sampaikan. Terima